Hai, jumpa lagi di Neng Review. Hari ini aku bakal nge-review sebuah drama, tapi kali ini bukan drama Korea. Kali ini aku mau review drama China. Nah, sebenarnya selain drama Korea, aku tuh juga demen banget sama drama-drama China. Selain tema-tema yang modern, aku tuh juga suka banget sama drama-drama kolosal China yang berkostum-kostum tradisional begitu, atau yang ngomongin soal dunia persilatan ataupun dunia-dunia fantasi yang dewa-dewaan. Itu aku suka banget genre yang seperti itu. Nah, kali ini yang aku mau review itu adalah yang mengambil tema dunia persilatan dan romance. Nah, awalnya tuh aku bisa nonton ini tuh gara-gara pas lihat posternya tuh ada pemerannya itu adalah Yuki Chan dan juga Leo Luo. Aku pernah lihat mereka kerja bareng di satu drama yang judulnya adalah Ashes of Love, di mana itu sebenarnya pemeran utamanya itu adalah Yang Tzu dan juga Teng Lun. Cuman di sana mereka kayak jadi second lead-nya gitu. Nah, di sana kan kayak si Leo Luo-nya itu kan tidak berhasil memenangkan hati pemeran utamanya ya. Sama dengan si Yuki Chan-nya juga di sana kayak kisah romansnya nggak berakhir bahagia-bahagia banget gitu. Jadi aku tuh happy banget pas lihat di poster mereka berdua ini disandingkan di satu project. Emang sih agak lucu aja mengingat peran mereka di Ashes of Love. Kayak mereka disatuin di sini sebagai pasangan, gimana ya jadinya gitu. Itu yang bikin aku penasaran banget di situ. Padahal awalnya pas aku lihat judulnya kan judulnya itu adalah And the Winner is Love. Aku nggak ngerti kenapa kalau drama China itu pas bikin judul, kalau misalnya diterjemahin ke bahasa Inggris itu suka beda jauh sama judul mereka yang di Mandarinnya. Padahal kalau judul Mandarinnya itu adalah Yue Shang Chonghuo, yang artinya itu lembah bulan dan istana api gitu. Nyambung gitu loh judulnya sama si isi ceritanya. Tapi pas di bahasa Inggrisnya And the Winner is Love, kayak dari judulnya aja kayak udah kebayang, ih gila ini kayaknya sih ceritanya romance yang mele-mele yang bertele-tele banget ya, males banget mau nonton. Tapi berhubung posternya itu pemeran utamanya itu Yuki Chen sama si Leo Lo, terus karena aku udah lihat acting mereka di beberapa drama itu bagus dan aku suka, ya udahlah gaskan aja, mari kita coba dulu. Nah, jadi And the Winner is Love ini ceritanya tentang apa sebenarnya? Nah, And the Winner is Love itu sebenarnya bercerita tentang dua sejoli. Yang satu itu berasal dari Chong Ho Kong. Chong Ho Kong ini adalah istana api. Diceritakan seorang ketua muda yang bernama Chong Shue Tzu, yang peranin itu Yuki Chan. Jadi Chong Shue Tzu ini kayak memikul beban tanggung jawab yang besar sebagai ketua muda di istana api. Dan dia itu kayak di dunia persilatan itu orang-orang pada mencemooh dia karena ketuanya yang sebelumnya itu dari istana api itu adalah ayahnya Chong Shue-tzu. Ini dia kayak pernah melatih sebuah ilmu bela diri yang menyebabkan dia itu kayak kerasukan gitu, sehingga orang-orang kayak punya pandangan buruk terhadap si Chong Shue-tzu, terhadap ayahnya Chong Shue-tzu, dan juga terhadap istana api ini sendiri. Padahal istana api ini adalah salah satu lembaga yang cukup besar dan ternama gitu di dunia persilatan saat itu. Nah, di sisi lain ada satu lagi namanya Sang Kwan Ho. Sang Kwan Ho ini adalah ketua dari lembah bulan atau Yue Sang ya. Jadi dia itu punya ilmu silat yang sangat tinggi. Nah, jadi suatu hari si Chong Shue-tzu ini ditugaskan untuk membawa sebuah kitab bela diri, 9 Lotus kalau nggak salah. Pokoknya itu adalah salah satu ilmu bela diri yang dianggap tertinggi pada masa itu. Siapapun yang bisa menguasai itu tanpa kerasukan, dia bisa menjadi pemimpin di dunia persilatan. Wih, kayak gitu. Jadi si Chong Shue-tzu ini akhirnya dikasih tugas buat bawa si kitabnya itu dengan aman dan selamat tanpa hilang di jalan, dan juga si kitab ini dibawa ke suatu pertandingan di dunia persilatan saat itu. Nah, si Chong Shue-tzu ini ya mau-mau aja, berhubung dia itu adalah ketua muda yang masih sangat polos dan naif waktu itu. Dia masih muda banget, jadi belum punya pengalaman apa-apa. Jadi dia ya udah sekalian deh gue bawa biar gue sambil belajar juga di dunia persilatan yang baru gitu. Nah, pada saat perjalanan ya dia emang aman-aman aja sih. Tapi ternyata pada saat udah sampai di pertandingan, saat pertandingannya itu belum sepenuhnya selesai,
ternyata kitabnya itu hilang, dicuri, nggak tahu siapa yang curi, ada nih dalangnya, di balik itu siapa gitu, nggak tahu. Nah akhirnya dengan bantuan si Sang Kwanto tadi itu, Sang Kwanto yang diperankan oleh Leo Luo itu, yang dari Lembah Bulan, mereka berdua berusaha untuk memecahkan misteri hilangnya kitab punyanya si Istana Api. Kayak gitu. Sebenarnya dari sinopsisnya aku merasa ini ceritanya kayak biasa aja ya, bukan sesuatu yang wow banget gitu. Aku emang suka dengan yang dunia-dunia persilatan, tapi menurut aku dari sinopsisnya sebenarnya itu biasa aja. Cuman aku bener-bener tertarik untuk nonton ini ya gara-gara pemeran utamanya aja. Oh iya, selain mereka berdua, ada satu lagi pemeran Ashes of Love yang juga masuk di drama ini. Kalau yang pernah nonton Ashes of Love itu ada pemeran pria yang jadi pasangannya si Putri Kegelapan di Ashes of Love, pasangannya si Yuki Chen di Ashes of Love. Nah, dia juga main di sini. Jadi Yuan Mu Yan. Nah, jadi kayak seru aja loh, mereka bertiga akhirnya reunian gitu. Bersyukur banget karena akhirnya aku nonton, tidak menyerah karena melihat judulnya yang aku nggak suka gitu. Pas nonton ternyata aku suka sama jalan ceritanya di awal-awal ya. Di awal-awal menurut aku ceritanya itu masih pas banget ya porsinya. Jadi bagaimana kita melihat mereka itu yang awalnya si Chong Shui itu masih sifatnya itu masih naif banget, masih polos banget, masih penuh semangat seperti anak muda yang membara gitu. Jadi tuh ceritanya kayak asik dan segar aja buat diikuti gitu. Nah, Sang Kwan Ho juga begitu awal muncul juga dengan sangat penuh pesona. Aku nggak tahu kenapa, tapi Leo Luo itu kalau didandanin kayak dengan kostum tradisional tuh dia kayak punya auranya tersendiri gitu loh. Walaupun maksudnya dia tuh cukup agak lemah lembut, tapi menurut aku kesan-kesan rupawannya itu kayak ada aja gitu. Jadi pas dia awal muncul itu juga kayak mempesona banget. Jadi ya aku suka banget nonton ini. Secara visualnya aku senang gitu, dan secara jalan ceritanya untuk awal-awalnya juga aku suka banget karena porsinya menurut aku cukup pas. Jadi kayak mereka itu tidak terlalu tegang, ceritanya dibawakan dengan tidak terlalu tegang. Hilang sih, barangnya hilang, ya udah mereka akhirnya cari cara gimana buat memecahkan kasus itu. Jadi sambil mereka itu santai menjalin pertemanan, mereka juga menyelesaikan misi gitu. Sayangnya pas di tengah-tengah menurut aku ini ceritanya udah agak membosankan. Tapi aku bisa maklum untuk yang ini karena beberapa kali aku nonton drama kolosal itu ya, menurut aku emang kebanyakan karena drama China itu salah satu faktornya juga karena mereka tuh punya episode yang panjang. Jadinya tuh orang tuh suka bosan di tengah cerita gitu. Dan ini menurut aku bosannya dia di tengah-tengah itu juga bukan untuk durasi yang lama banget. Jadi aku masih bisa menoleransi hal tersebut gitu. Nah, yang aku nggak suka pas dia di tengah itu adalah di tengah mereka itu kayak kehilangan fokusnya gitu. Sebenarnya kan genre drama ini adalah wuxia, yang artinya tentang persilatan gitu kan. Tapi menurut aku pas di pertengahan itu kebanyakan tuh yang diangkat bukan usianya lagi, udah bukan silatnya lagi, tapi yang lebih banyak diangkat itu adalah mengenai romansnya, dimana tuh tokoh utamanya menurut aku jadinya kayak terlalu bucin gitu loh. Bucin banget, kayak lemah banget. Tiba-tiba yang awalnya karakternya cukup kuat di awal, yang bersemangat banget di awal, memang sih awalnya dia naif, tapi pas pertengahan dia kayak udah ketimpa sama sakitnya cinta, terus pada jadi lemah banget gitu loh, lemah dan bucin banget. Dan di situ menurut aku ceritanya itu jadi kehilangan power gitu. Untungnya hal ini tidak berlangsung cukup lama. Dia itu punya penjahat aslinya, kan ada dalang di balik pencurian buku itu. Nah, sebenarnya sempat dimention sih kenapa dia itu melakukan pencurian tersebut gitu. Ada dimension motif utamanya itu apa, ada dimension. Cuman mungkin secara penjelasan motifnya itu kayak agak bertele-tele ya. Jadi sebenarnya aku butuh beberapa waktu buat mencerna motif utama dia dan buat menerima hal tersebut gitu. Tapi mungkin itu akunya aja ya, agak lola gitu nangkap jalan ceritanya gitu. But overall secara yang lainnya drama ini sih aku suka banget gitu, terutama untuk chemistry dan juga tokoh-tokohnya. Nah, di sini tuh mereka punya banyak tokoh. Maksudnya tokohnya itu bukan tokoh utama ya, kayak banyak tokoh-tokoh sampingannya. Tapi tokoh-tokoh yang lainnya itu pun mereka tuh kayak punya peran yang membekas banget di ingatan penonton gitu. Dan banyak tokoh yang dimatikan menurut aku di sini. Nah, banyak tokoh yang dimatikan itu pun tidak membuat kita tuh kayak lupa sama tokohnya itu loh. Kayak mungkin dia cuma muncul 2 atau 3 kali gitu, habis itu dia di KO-in gitu, dimatiin gitu. Nah, tapi karena dia itu membawa suatu kesan yang kuat, dia punya ciri khas tersendiri, punya misi dia sendiri, jadi tuh penonton tuh mudah ingat sama mereka gitu loh. Mereka tidak mudah dilupakan, seperti itu. Ya gitulah. Terus
untuk chemistry-nya sendiri, aku suka banget chemistry si Yuki Chan sama si Leolo. Entah kenapa, mereka berdua awalnya aku merasa kayaknya bakalan lucu ya mereka berdua disandingin sebagai couple gitu kan. Ternyata setelah aku nonton, wah luar biasa banget nih berdua. Ternyata secara visualnya tuh kayak matching banget gitu. Kayak mukanya itu sama-sama innocent, polos, naif. Aku nggak tahu gimana cara mendeskripsikannya, tapi pokoknya menurut aku tuh kayak nontonnya enak aja gitu. Mereka disandingin bersama tuh kayak dapat aja gitu, chemistry-nya dapat banget, feel-nya dapat banget gitu. Aku suka banget melihat mereka berdua di dalam satu screen, melihat mereka berdua dipasangin gitu. Aku suka banget gitu, bener-bener suka banget. Chemistry mereka emang dapat banget ya, apalagi yang pas di awal-awal gitu. Cuman ya tadi yang kayak aku bilang, di tengah-tengah tuh emang agak kesel aja liatnya, kayak tarik ulurnya tuh lama banget. Tokoh favorit aku di sini sebenarnya bukan si pemeran utamanya. Aku mampir ke sini padahal awalnya karena pemeran utamanya, tapi ujung-ujungnya yang bikin aku suka banget itu adalah tokoh Yuan Muyan. Nah, Muyan ke panggilannya. Nah, si Muyan ke ini bikin kita tuh agak getar-getir gitu ya. Jadi aku tiap kali nonton tuh kadang aku merasa kesel, terus kadang aku suka ngomel sendiri, aku suka marah-marah, atau ya kayak mak-mak lagi nonton gitu, suka marah-marah lah, kesel lah, sedih, bahkan akhirnya sedih, senang, semuanya itu perubahan mood aku tuh kebanyakan dimotivasi oleh si Muyan ke ini. Lebih mirisnya, ternyata dia itu adalah the good man, benar-benar the good man dari awal sampai akhir. Benar-benar karakter yang mau dibilang baik dan bego itu agak beda tipis ya, kayak begitulah dia. Pokoknya dia itu adalah karakter yang konsisten banget, benar-benar konsisten banget dari awal sampai akhir. Dan aku tidak bosan melihat dia. Dia itu karakter dengan sifat yang sangat konsisten, bersifat sebagai pelindung, bersifat seperti sebagai seorang kakak, bersifat untuk berada di belakang si ceweknya terus. Pokoknya dia melindungi dalam diam, kayak superhero. Tapi sayang superhero-nya nggak dikenal. Untuk perkembangan karakternya tuh aku paling suka perkembangan karakter si Chong Shui-zhi sama si Che Xuan. Nah, jadi ada satu karakter namanya Che Xuan. Che Xuan ini dikenal sebagai muto, kepala kayu gitu, karena dia tuh kayak tipe yang kaku banget gitu loh. Dari awal tuh dia tuh orang yang nggak peka banget. Pokoknya nggak bisa membaca situasi banget, apa yang disuruh ya itu yang dia kerjakan, benar-benar sekaku itu, tanpa improvisasi sama sekali. Nah, yang bikin aku bangga sama si Che Xuan ini adalah ketika di akhir cerita ternyata berhasil dia bertransformasi dari kepala kayu menjadi manusia yang sesungguhnya. Dia itu berhasil menjadi orang yang lebih peka dan bisa membaca situasi. Chong Shui-nya sendiri, walaupun di pertengahan dia itu sempat agak bucin dan kehilangan semangat ya, pada akhirnya dia berhasil melewati fase-fase krisisnya, sehingga dia bertumbuh menjadi seorang wanita tangguh yang bijaksana. Bahkan dia itu kayak sebagai yang terhebat gitu loh di dunia persilatan pada saat itu. Hal lain yang bikin aku benar-benar puas banget dan suka banget sama drama ini adalah karena back soundnya. Aku mau muter back soundnya sampai sekarang, padahal aku nonton ini tuh kayaknya udah berapa bulan yang lalu gitu. Terus aku masih muter-muterin back soundnya gitu, karena benar-benar kayak back soundnya itu menurut aku mendukung banget sama jalan ceritanya, benar-benar matching banget, dan itu bikin kita kayak terngiang-ngiang gitu. Kebetulan aku emang doyan juga sama lagu-lagu yang agak tradisional kayak gitu, jadi ya enak aja buat didengar, buat back soundnya itu. Jadi salah satu daya tarik pas aku nonton drama itu ya salah satunya adalah musik pengiringnya juga gitu. Kalau mereka punya musik yang bagus, yang cocok, aku suka banget, makin seneng aku nontonnya. Itu kayak pas kita muter lagunya tuh kayak membangkitkan memori saat kita menonton. Pesan moral itu adalah hal yang sangat penting pada saat kita nonton drama. Karena ini adalah cerita tentang dunia persilatan, nilai utama yang diangkat di sini adalah nilai seorang kesatria. Jadi penting banget untuk menjadi kesatria di sini. Nilai kesatria, nilai setia kawan, dan nilai pengorbanan. 3 nilai itu utama banget, dan ini sebenarnya hal yang udah biasa banget sih. Kalau nilai kesatria di drama-drama persilatan tuh udah biasa banget. Jadi di sini tuh kita bakalan bisa melihat banyak kesatria yang ada dan bagaimana mereka itu mengajarkan kepada kita nilai-nilai kesetiaan dan loyalitas kepada sesama teman mereka gitu, kepada teman mereka, kepada atasan mereka. Itu nilai-nilai kesetiaan dan loyalitasnya itu benar-benar mereka pegang dengan sangat kuat. Dan satunya lagi adalah mengenai rela berkorban. Nah, di sini kita bisa melihat banget
Mereka itu rela mengorbankan bahkan nyawa mereka sendiri demi orang yang benar-benar berarti bagi mereka. Jadi intinya sebenarnya overall drama ini bagus atau enggak sih? Aku nggak bisa bilang drama ini sepenuhnya bagus sebenarnya. Tapi aku bisa bilang kalau aku suka drama ini gitu. Karena preferensi orang kan beda-beda ya kalau dalam nonton drama. Tapi buat aku drama ini bagus. Karena satu, aku suka para pemainnya. Dua, aku suka chemistry yang dibangun. Tiga, aku suka background musiknya gitu. Secara jalan cerita menurut aku ini bukan cerita yang surprising banget, kayak ceritanya ya biasa aja, ketebak juga gitu. Dan secara jalan cerita sebenarnya nggak terlalu memuaskan banget, tapi ya chemistry yang dibangun itu berhasil menutup ketidakpuasan aku gitu. Jadi ya aku jadinya suka sama drama ini. Satu lagi, drama ini juga berhasil banget kayak mengobrak-abrik emosi penonton gitu. Aku sebagai penonton awalnya aku nonton ini kayak aku ikutan senang, ikutan bahagia pas lagi nonton. Tapi di pertengahan aku bosan. Ini kan namanya menarik emosi penonton juga. Terus di akhir-akhir aku bisa ikut tertawa, bisa ikut kayak sedih, nangis gitu, mewek juga. Jadi emosinya itu cukup berhasil ketarik juga gitu. Nah aku emang suka banget sama drama yang berhasil menggugah emosi. Nonton nggak sih drama ini? Kalau menurut aku sendiri, kalau memang suka sama acting Yuki Chen, terus Leo Luo, nah itu boleh banget nonton drama satu ini. Karena coba deh lihat mereka berdua itu dipasangin sebagai couple barengan, itu kayak ada sesuatu yang unik tersendiri gitu. Kayak mereka itu cocok aja dipasangin bareng di sini. Yang kedua, drama ini punya background music yang benar-benar easy listening dan bikin terngiang-ngiang buat yang suka sama lagu-lagu tradisional. Ketiga, drama ini punya pesan penting dan berhasil banget mengadu-ngadu emosi. Yang aku sayangkan seperti yang aku bilang, di pertengahan kita mungkin bosan, dan juga di pertengahan secara konfliknya itu kayak kurang jelas saja, agak kurang jelas gitu. Tapi overall aku sih suka, aku pribadi aku suka sama drama ini. Sekian saja review dari aku, semoga bisa memberikan referensi dan bisa bermanfaat buat kalian semua. See you on next video, bye bye.